Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kampus 11 ingin menjelaskan tentang manajemen proyek penyelarasan akhir. Anggota kami terdiri dari 1. Faisal Ardi Pratama, 2. Melin Rana Jerry, 3. Muhammad Andrian Alvarez. Satu, latar belakang. Manajemen proyek merupakan proses pengorganisasian, perencanaan, dan mengatur kegiatan dan sumber daya untuk mencapai suatu target tertentu, terutama dalam pengembangan perangkat lunak. Sebagaimana penyelarasan akhir akan dibahas kapan sebenarnya dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah proyek itu mencapai kata selesai. Di sini ada 5 rumusan masalah. Pertama, apa itu deliverables? Kedua, apakah evaluasi tim kerja itu harus? Ketiga, apa itu client action? Keempat, haruskah laporan akhir dibuat dan pendokumentasian? Kelima, proses apa saja yang dilakukan untuk mencapai indikator keberhasilan suatu proyek. Dan 5 rumusan masalah tersebut akan dibahas kami. 1. Mampu menjelaskan tentang deliverables. 2. Mampu menjelaskan mengapa evaluasi tim kerja itu harus dilakukan. 3. Mampu menguraikan tentang client action. Keempat, mampu menjelaskan untuk apa laporan akhir dan dokumentasian harus dibuat. Kelima, mampu memberikan petunjuk indikator-indikator keberhasilan suatu proyek. Untuk deliverables akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Melin Rana Jerry Saputra, 2019-531110. Saya akan melanjutkan presentasi. Deliverables adalah hasil akhir dari sebuah proyek yang telah dikerjakan. Hasil akhir dari sebuah proyek ini memerlukan evaluasi. Evaluasi ini perlu diadakannya supaya proyek yang dikerjakan menghasilkan produk yang perfect atau sesuai yang diharapkan. Apabila evaluasi dalam proyek tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai, maka kemungkinan proyek tersebut mencapai keberhasilan. Lalu, dalam melakukan evaluasi, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Bisa dilihat di gambar, memastikan deliverables yang lengkap dan sesuai, lalu memastikan setiap fase jaringan bekerja dengan baik. Lalu di sini ada penerimaan klien. Setelah proyek yang dikerjakan telah rampung sesuai dengan persetujuan, bisa saja si pemesan menginginkan sesuatu penambahan dalam proyek telah terjadi tersebut. Oleh karena itu, sebagai pelaksana dapat menambahkan performa lain dalam produk tersebut atau melakukan ekstra pekerjaan dalam proyek. Hal ini dikenal dengan kegiatan pasca proyek. Pekerjaan ekstra ini dilakukan bukan hanya untuk mengantisipasi kemungkinan tadi, melainkan juga untuk menambah nilai positif dari pemesan terhadap kita. Lalu kita lanjut ke mengevaluasi tim kerja. Mengevaluasi tim kerja ini bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap individu ataupun tim tentang bagaimana kinerja kerja dan menjadikan landasan untuk proyek-proyek. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Melin Rana Jerry. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan akhir dan dokumentasi. Laporan akhir dan dokumentasi adalah digunakan sebagai hasil capaian atau suatu proyek atas apa yang telah dilaksanakan saat pengerjaan atau proses jalannya proyek. Selain sebagai sarana penyampaian hasil sebuah proyek, laporan akhir dan dokumentasi juga digunakan sebagai bahan acuan atau referensi untuk pembuatan proyek-proyek yang akan datang. Jadi dari laporan akhir dan dokumentasi juga bisa dijadikan contoh acuan untuk proyek-proyek yang akan dikerjakan di masa mendatang. Ada beberapa bagian yang harus ada dalam pembuatan laporan akhir. 1. Adanya ide-ide pembuatan proyek. 2. Proposal untuk pengajuan suatu proyek. 3. Langkah-langkah teknis implementasi proyek. 4. Cost value proyek atau biaya suatu proyek, biaya pembuatan proyek dan jadwal pelaksanaan pembuatan proyek dari awal sampai akhir. 5. Kerjasama mitra atau jaringan untuk membantu jalannya proyek. Di
sini maksudnya adalah kerjasama dengan mitra, subkon, atau yang bisa membantu dalam pembuatan proyek tersebut. 6. Pembuatan laporan setiap tahap pelaksanaan proyek. 7. Analisa terjadinya risiko saat jalannya proyek dan cara mengatasinya. Ini penting saat terjadi risiko atau masalah pada saat pembuatan proyek, kita harus cepat tanggap dalam mengatasi masalah tersebut. 8. Laporan informasi yang berkaitan dengan tata pembuatan proyek. 9. Jumlah total biaya proyek, rincian sesuai fakta yang real yang terjadi saat pembuatan proyek. 10. Perjanjian dengan customer atau klien. 11. Data aktivitas atau audit proyek, data maintenance atau perbaikan, update atau pembaharuan, langkah berhasil, dan serta biaya tambahan, extension cost. 12. Indikator tambahan bagi suatu proyek dalam kesuksesan pembuatan proyek. Indikator keberhasilan suatu proyek. Dalam pembuatan suatu proyek tentu memiliki beberapa indikator yang menjadi acuan demi keberhasilan suatu proyek yang dibuat. Indikator tersebut meliputi visi dan misi jelas dari proyek. Maksud dari ini adalah tujuan untuk pembuatan proyek itu. 2. Langkah-langkah yang tepat dalam manajemen proyek. 3. Skill dan profesionalisme yang memadai serta ditunjang teamwork yang bagus. Ini jika kita tidak memiliki teamwork yang bagus sama tim, walaupun masing-masing personal memiliki skill yang tinggi dan sama-sama memiliki sikap profesional, kita tidak mungkin bisa untuk mengerjakan proyek tersebut dengan baik dan lancar. 4. Delivery time yang tepat, ketepatan waktu. Ini ketepatan waktu sangat penting agar customer bisa menilai pekerjaan kita baik ataupun tidak baiknya. 5. Tata kelola manajemen risiko yang baik. 6. Proyek memiliki kualitas, technical performance, dan fungsional. Jika proyek kita tidak memiliki kualitas yang diharapkan oleh konsumen, maka kita ataupun tim kita tidak akan dipercaya lagi oleh customer kita. Indikator kegagalan suatu proyek. 1. Adanya teknologi baru yang jauh lebih bagus serta memiliki kualitas dan harga yang jauh di bawah kos proyek yang dibuat. Adanya teknologi yang baru yang jauh lebih bagus, lebih kompleks, yang bisa menyaingi proyek-proyek kita yang kita buat. Contoh misalnya kita membuat software C+ misalnya dengan VB6 yang tampilannya cenderung lebih ke kuno, dan sekarang ada, dan itu pun tadi harganya bisa mahal, dan sekarang ada web program yang jauh lebih kompleks, tampilannya yang bagus dan harganya jauh lebih murah dari kita. 2. Adanya komunikasi yang kurang bagus dalam tim. 3. Perpecahan tim, dan ini sangat penting juga. Perpecahan tim sangat fatal. Misalnya kita sedang mengerjakan suatu proyek, adanya perselisihan antara anggota tim dapat menjadikan proyek kita gagal. 4. Minimnya dana dalam tim sehingga menghambat pembuatan proyek. 5. Minimnya sarana dan prasarana yang mendukung pembuatan proyek. Misalnya kita di tim kita hanya memiliki satu laptop proyek yang dibuat untuk pekerjaan itu bisa gagal, misalnya laptop tersebut dalam keadaan rusak saat pekerjaan proyek tersebut. 6. Pergantian anggota tim yang tidak memiliki kualitas yang sama baik. Misal kita punya tim yang spesialis Android misal, dan seorang tersebut mengundurkan diri dari tim kita, dan lalu kita mengambil orang yang dia hanya seolah bisa dia tidak terlalu baik dalam penguasaan Android. 7. Customer tidak bertanggung jawab atas semua yang sudah disepakati. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan di atas, kami menarik kesimpulan penyelarasan akhir adalah tahap atau fase terakhir dalam suatu proyek. Selain itu, jika penyelarasan akhir yang baik akan diberikan
history yang baik pula terhadap customer dan proyek-proyek selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.